Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Bisa Zumar, NIM 182171010. Di sini saya akan menjelaskan tentang TOGAF dari Enterprise Architecture. Di sini ada Architecture Development Cycle dari TOGAF ADM. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu dari fase preliminary, terus fase A Architecture Vision, fase B Business Architecture, fase C Information System Architecture, dan fase D teknologi arsitektur. Yang pertama ada preliminary phase. Di preliminary phase ini objektifnya untuk menentukan kemampuan arsitektur yang diinginkan oleh organisasi. Kedua, menetapkan kemampuan arsitektur. Terus stepsnya ada 6. Nah, yang pertama, ruang lingkup organisasi yang terkena dampak. Kedua, konfirmasi tata kelola dan kerangka kerja dukungan. Ketiga, tentukan dan bentuk tim dan organisasi arsitektur perusahaan. Keempat, mengidentifikasi dan menetapkan prinsip arsitektur. Kelima, menyesuaikan kerangka kerja TOGAF. Keenam, mengembangkan strategi dan rencana implementasi. Terus fase A-nya yaitu arsitektur vision. Objektifnya mengembangkan visi aspiratif tingkat tinggi tentang kapabilitas dan nilai bisnis yang akan disampaikan sebagai hasil dari arsitektur perusahaan yang diusulkan. Terus kedua, dapatkan persetujuan untuk penyataan karya arsitektur yang mendefinisikan program kerja yang mengembangkan dan menggunakan arsitektur yang dijabarkan. Nah, stepnya ini ada 11. Yang pertama, membangun proyek arsitektur. Kedua, identifikasi stakeholder. Ketiga, mengkonfirmasi dan menguraikan tujuan bisnis. Keempat, mengevaluasi kemampuan. Kelima, menilai kesiapan untuk transformasi bisnis. Keenam, definisikan lingkup. Ketujuh, ada mengonfirmasi dan menguraikan prinsip. Kedelapan, ada mengembangkan visi arsitektur. Kesembilan, tetapkan profesi nilai arsitektur. 10, identifikasi risiko transformasi. Ke-11, mengembangkan pernyataan karya arsitektur. Terus fase selanjutnya itu fase B yaitu bisnis arsitektur. Di sini objektifnya yaitu mengembangkan target arsitektur bisnis dan mengidentifikasi kandidat komponen roadmap arsitektur berdasarkan kesenjangan antara bisnis baseline dan target bisnis arsitektur. Stepnya ada 9 yaitu yang pertama pilih model referensi sudut pandang dan alat, kedua mengembangkan deskripsi arsitektur bisnis dasar, ketiga mengembangkan deskripsi arsitektur target bisnis, keempat melakukan analisis kesenjangan, kelima menentukan komponen roadmap, keenam menyelesaikan dampak lintas landscape arsitektur, ketujuh melakukan tinjauan stakeholder, delapan finalisasi arsitektur bisnis, kesembilan membuat dokumen. Terus fase selanjutnya itu fase C. Di fase C ini ada dua yaitu data arsitektur dan application arsitektur. Untuk yang pertama data arsitektur, di sini objektifnya yaitu mengembangkan arsitektur data target dan mengidentifikasi kandidat komponen roadmap arsitektur berdasarkan kesenjangan antara baseline juga dan target data arsitektur sama dengan yang tadi fase B. Di sini sama, stepnya ada 9. Kemudian fase C yang kedua yaitu information system arsitektur di bidang application arsitektur. Objektifnya sama, tapi di sini dalam lingkup aplikasi dan stepnya juga sama. Kemudian ada fase D yaitu teknologi arsitektur. Di sini objektifnya yaitu mengembangkan teknologi target arsitektur yang memungkinkan visi arsitektur, target bisnis, data, dan blok bangunan aplikasi untuk disampaikan melalui komponen teknologi. Terus identifikasi kandidat komponen arsitektur berdasarkan kesenjangan antara baseline dan target teknologi arsitektur. Di sini stepnya ada 9, yaitu pilih model referensi, kedua mengembangkan deskripsi arsitektur, ketiga mengembangkan deskripsi arsitektur target teknologi, keempat melakukan analisis kesenjangan, kelima menentukan komponen peta jalan kandidat, keenam menyelesaikan dampak lintas landscape arsitektur, ketujuh melakukan tinjauan stakeholder, kedelapan finalisasi arsitektur, kesembilan membuat dokumen definisi arsitektur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah kami buat arsitektur enterprise-nya dalam tugas besar kemarin, yaitu perusahaan Sekar Jagad. Jadi company profile dari Sekar Jagad yaitu misinya di sini yaitu pertama menjadi butik yang menjual produk berkualitas, kedua menjadi butik yang menggunakan bahan baku 100% dalam negeri, ketiga menjadi butik yang menjual batik yang mengikuti tren zaman, keempat melalui inovasi desain dan gaya pemakaian diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri terutama batik, kelima menjadi butik yang menjadi trendsetter gaya pemakaian batik yang baru di Indonesia.
Goals yang ingin dicapai dari Sekar Jagad yaitu brand awareness, meningkatkan brand awareness Sekar Jagad. Kedua tentang customer satisfaction-nya, yaitu meningkatkan customer satisfaction terhadap produk Sekar Jagad. Ketiga customer retention, yaitu meningkatkan customer retention Sekar Jagad. Keempat ada market share-nya, meningkatkan market share Sekar Jagad. Kelima life cycle cost, yaitu mengurangi life cycle cost produk Sekar Jagad. Ini organization structure dari Sekar Jagad. Terdapat owner, kemudian bawahnya ada head of brand store di satu ya, di PVJ, yang kedua ada di Jogja, di Yogyakarta Riau. Terus di bawahnya lagi ada divisi operasional, tailor, craftsman, sales, sama finance. Terus kita masuk ke capability assessment. Berikut adalah capability assessment dari Sekar Jagad. Yang pertama dari business capability-nya. Untuk pencarian bahan baku, baseline-nya itu mencari bahan baku dengan aplikasi e-commerce. Pencarian bahan baku sesuai selera pemilik, belum ada standar yang pasti. Untuk targetnya yaitu memiliki standar dalam pemenuhan tujuan pencarian bahan baku dan mekanisme pengukuran performansi. Untuk business capability kedua yaitu proses desain barang. Baseline-nya yaitu mendesain sendiri desain barang yang akan dibuat, namun belum ada standar yang mengatur desainnya. Nah, targetnya yaitu memiliki SOP yang dapat mengatur perjalanan proses desain barang. Business capability yang ketiga yaitu proses menjahit. Di sini belum ada standar yang dapat digunakan untuk desainnya. Kemudian untuk targetnya menghasilkan SOP dan mekanisme pemantauan performansi para penjahit. Business capability keempat yaitu proses desain penempatan barang di toko. Di sini baseline-nya belum memiliki sistem pengukuran kapabilitas. Untuk targetnya membuat dan mengimplementasikan SOP dan mekanisme pengawasan. Untuk pendataan stok barang, baseline-nya belum ada cara pengukuran performansi pendataan. Targetnya merumuskan standar dan sistem pengawasan performansi pada proses pendataan stok barang. Untuk pemasaran, baseline-nya memiliki SOP dan mekanisme pengukuran tiap kapabilitas. Untuk targetnya berkembang tingkat performansinya. Ini untuk penjualan, ini untuk pengiriman barang, baseline dan targetnya. Ini untuk pendataan keuangan, baseline dan targetnya. Kemudian untuk IT capability-nya, yaitu ada 3, melakukan pendataan terhadap data stok barang, kedua melakukan pendataan terhadap data transaksi penjualan, ketiga melakukan pengelolaan data finansial perusahaan. Kemudian dari proyek yang kami tawarkan, di sini kami menawarkan 6 solusi untuk perusahaan Sekar Jagad. Yang pertama sistem point of sale. Di sistem point of sale ini pembuatan sistem point of sale yang menjamin maintain stok barang antar cabang. Kedua, pembuatan website, pembuatan official website untuk perusahaan Sekar Jagad. Ketiga, membuat sistem informasi pendataan inventaris barang-barang dari Sekar Jagad. Keempat, ada bekerjasama dengan pihak money dalam proses pembayaran untuk meningkatkan shopping experience customer. Kelima, ada melakukan endorsement ke model Instagram untuk memperluas promosi. Yang terakhir, keenam, membuat produk pakaian pria. Selanjutnya ada arsitektur vision. Jadi ini tabel dari stakeholder, description dan concern-nya. Ada detailnya, ada pemilik, head of brand store, operasional, semua yang ada di organization dari Sekar Jagad. Kemudian ada stakeholder description-nya, kemudian ada concern-nya. Kemudian ini business vision diagram untuk kondisi sekarang. Pertama, data inkonsisten dan banyak redundansi karena data yang tidak terintegrasi. Kedua, data yang tidak lengkap dikarenakan sistem aplikasi tidak menyediakan fitur untuk setiap divisi Sekar Jagad. Ketiga, layanan sales Sekar Jagad masih konvensional. Untuk kondisi targetnya, pertama, integrasi data yang lebih baik dikarenakan data dari semua divisi sudah terintegrasi. Kedua, data yang lengkap dikarenakan semua divisi bisa menampung dan memanipulasi data menggunakan sistem aplikasi. Ketiga, ada penerapan layanan point of sales. Ini untuk business vision statement-nya. Di sini ada penerapan layanan point of sale di Sekar Jagad untuk mencapai target market milenial.
Kedua, tidak ada data inkonsistensi dan redundansi. Ketiga, informasi data tercatat dengan lengkap. Kemudian ini ada environment proses modelnya, digambarkan dari BPMN. Kemudian ini ada value change dari arsitektur supporting proses. Kemudian masuk ke arsitektur model. Di sini ada bisnis arsitektur model, baseline dari konseptualnya. Ini untuk targetnya. Yang bertanda biru itu yang berubah dari kondisi baseline ke kondisi target. Kemudian ini logical baseline-nya. Kemudian ini logical targetnya. Lalu ada conceptual baseline dari data arsitektur model. Lalu ini conceptual targetnya dari data arsitektur model. Ini ada logical baseline dari data arsitektur model. Kemudian ini logical targetnya dari data arsitektur model. Ini application arsitektur model dari conceptual baseline. Ini conceptual target dari application arsitektur model. Yang biru adalah yang kondisi yang berubah. Kemudian ini logical baseline dari application arsitektur model. Ini logical target dari application arsitektur model. Kemudian ini physical baseline dari application arsitektur model. Ini physical target dari application arsitektur model. Ini baseline-nya sebelah kiri dan target dari teknologi arsitektur model yang konseptual, yang bagian konseptualnya. Ini yang logicalnya. Kemudian ini physical baseline-nya. Ini physical targetnya. Kemudian arsitektur roadmap. Jadi di sini ada project benefit-nya dari sistem point of sale, yaitu memudahkan analisis data, meningkatkan akurasi laporan penjualan, pendataan penjualan lebih terstruktur. Dari official website Sekarjagat, benefitnya traffic pengunjung website meningkat, pengunjung dapat melakukan pembelian online. Dari sistem inventory bahan mentah, pendataan bahan mentah lebih terstruktur, kekurangan stok bahan mentah dapat terlacak dengan cepat, kemudian memudahkan pembuatan keputusan dalam pembelian bahan mentah. Kerjasama dengan pihak e-money, tidak memerlukan cash kembalian yang banyak, pembayaran cepat dan aman, dapat dideploy di toko offline maupun online. Untuk endorsement Instagram, benefitnya traffic pengunjung website meningkat, traffic pengunjung Instagram Sekarjagat meningkat. Untuk produksi pakaian pria, benefitnya menambah customer Sekarjagat, memberi inovasi baru untuk Sekarjagat. Ini prioritas of impact project-nya. Height-nya yaitu sistem of point of sale, official website Sekarjagat. Untuk di bagian mediumnya ada sistem inventory bahan mentah, kerjasama dengan pihak e-money, dan produksi produk pakaian pria. Untuk low-nya ada endorsement model Instagram. Ini estimate cost of migration option-nya. System of point of sale sebesar 37 juta dari Maret sampai April. Kemudian dilanjutkan dengan official point website Sekarjagatnya. Terus ada sistem inventory bahan mentah. Kemudian kerjasama dengan e-money, endorsement model Instagram. Kemudian ada produk pakaian pria dengan total cost-nya sebesar 126.080.000. Ini project risk. Ada pertama kekurangan biaya yang diakibatkan naiknya harga jual yang ditekan pada saat awal proyek. Kedua, perubahan yang dilakukan oleh pihak klien yang akan mengurangi waktu kerja proyek. Ketiga, mismanagement antar divisi. Keempat, human error yang berakibat pada database. Kelima, sulitnya deployment sistem di live server. Kesalahan pada proses manufaktur atau jasa produk. Ini project critical success faktornya dari masing-masing solusi.
Kemudian ini solution building blocks, baseline dan targetnya. Terima kasih.